Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Eka Diana Santi dengan NIM 22632062, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepada yang terhormat, Ibu Anissa Ulfa MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Penyusunan Media Pembelajaran BPSI. Video ini saya buat sebagai pemenuh tugas akhir dari mata kuliah Penyusunan Media Pembelajaran BPSI mengenai media digital. Oke, sebelum kita membahas mengenai media digital yang saya kembangkan, terlebih dahulu kita bahas mengenai apa sih media digital itu. Oke, jadi media digital adalah segala jenis media yang kontennya dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui perangkat elektronik digital. Nah, ini mencakup berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang dapat diakses dan diubah oleh komputer. Media digital ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi berbagai aspek seperti komunikasi, pendidikan, hiburan, dan bisnis. Kanspinyu. Apa sih Kanspinyu itu? Jadi, Kanspinyu ini menggambarkan media pembelajaran digital yang interaktif, visual, dan menarik. Nama ini mencerminkan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta menggabungkan kekuatan desain dan video. Nah, media Kanspinyu ini terdiri dari beberapa platform. Yang pertama yaitu Canva, di mana Canva ini digunakan untuk membuat desain, presentasi, dan materi visual. Yang kedua yaitu YouTube, di mana YouTube ini digunakan sebagai media video pembelajaran, penjelasan materi atau vlog edukasi. Dan yang terakhir yaitu Spinner, yang digunakan untuk membuat kuis atau membuat sebagai alat refleksi interaktif berbentuk roda berputar. Nah, jadi alasan saya mengembangkan media Kanspinyu dalam pembelajaran ini karena media Kanspinyu ini melibatkan platform-platform yang mudah dijangkau oleh siswa. Oke, selanjutnya yaitu identitas pembelajaran yang memanfaatkan media digital Kanspinyu, yaitu dengan materi puisi, dengan fase E, dan elemen menulis. Oke, capaian pembelajarannya yakni peserta didik mampu menulis puisi dengan memperhatikan diksi, majas, dan struktur puisi, serta menggali gagasan dari pengalaman pribadi, lingkungan, serta isu aktual. Nah, puisi yang dihasilkan mencerminkan kepekaan rasa, daya imajinasi, dan orisinalitas sesuai kaidah kebahasaan dan estetika. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang kedua, peserta didik mampu menggali ide atau tema puisi dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, atau fenomena sosial. Yang ketiga, yakni peserta didik mampu menyusun puisi dengan memperhatikan kesatuan bentuk dan makna. Yang keempat, peserta didik mampu menulis puisi dengan memperhatikan orisinalitas, imajinasi, dan ekspresi personal. Yang kelima, peserta didik mampu mengevaluasi dan merevisi puisi berdasarkan masukan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pemanfaatan media Kanspinyu dalam pembelajaran materi puisi dengan elemen menulis fase E. Mengembangkan puisi menuju dunia imajinasi. Kemudian kita klik tombol play yang ada di kanan bawah, klik, muncul bagian daftar isi. Nah, sebelum pembelajaran hari ini atau pembelajaran sebelumnya, siswa diinstruksikan untuk mempelajari mengenai materi puisi dari berbagai sumber yang akan dipresentasikan pada hari ini. Nah, kemudian kelas dibagi menjadi 6 kelompok secara acak. Setiap kelompok ditugaskan untuk mempresentasikan mengenai materi pemahaman dari puisi yang ada di poin-poin ini, poin-poin daftar isi ini. Misalnya, kelompok 1 harus mempresentasikan materi. Kita klik pada kelompok 1.
Nah, kelompok 1 harus mempelajari atau mempresentasikan mengenai pengertian puisi. Seperti puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dan lain-lainnya. Kemudian kita kembali ke tombol home yang ada di pojok kanan bawah, klik. Nah, akan kembali ke daftar isi. Nah, sekarang giliran kelompok 2 yang maju untuk mempresentasikan. Kelompok 2 di sini mendapatkan bagian yaitu ciri-ciri puisi. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan. Kembali lagi ke halaman daftar isi. Kelompok 3 akan maju dan mempresentasikan yaitu mengenai jenis-jenis puisi. Kembali ke daftar isi. Kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bentuk penyampaian puisi. Kemudian kelompok 5 mempresentasikan mengenai unsur pembentuk puisi. Kemudian kelompok 6 mempresentasikan mengenai struktur puisi. Nah, kemudian setelah semua kelompok telah melakukan presentasi atau diskusi, kemudian kita klik ke bagian contoh. Di mana pada bagian contoh ini sudah disambungkan ke platform YouTube yang dapat diakses oleh siswa. Nah, untuk menonton bersama videonya bisa diklik 2 kali. Saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk para petani. Mata luka sengkon karta, serupa mas kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia, terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Oke, demikian contoh-contoh dari puisi yang bisa diakses oleh siswa melalui platform YouTube. Kemudian kita kembali kepada tombol home yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik. Kemudian yang terakhir yaitu bab kejutan. Nah, dalam kejutan ini siswa dipaparkan mengenai tugas. Buatlah puisi sesuai dengan tema yang kamu dapat, kemudian publikasikan di media sosial milikmu. Klik untuk menentukan tema puisimu. Jadi siswa
bisa klik satu persatu pada klik spinner ini. Nah, kemudian akan dialihkan ke Google atau ke spinner. Nah, kemudian siswa melakukan tap spinner ini satu persatu. Misalnya, jadi siswa tersebut mendapatkan tema puisi yaitu rasa duka. Jadi siswa tersebut harus membuat puisi dengan tema rasa duka, kemudian diupload di media sosial masing-masing. Kemudian contoh lagi siswa kedua. Siswa kedua mendapatkan tema keteguhan hati, seperti itu. Kemudian kita kembali ke PPT. Nah, setelah siswa melakukan publikasi di media sosial masing-masing, kemudian siswa satu sama lain harus bertukar saran pada kolom komentar, dan banyaknya like juga mempengaruhi dalam penilaian. Oke. Sekian media digital yang saya kembangkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.